Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah mawaduh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali ya Bapak Ibu semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Keluarga kita, sanak saudara kita semoga Allah selalu jaga. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini mengingatkan kembali bahwasannya malam ini adalah kita kajian fikih muamalah insyaallah. Kembali lagi mengingatkan bahwasannya ibadah bukan hanya sekedar sholat saja, puasa saja, zakat saja, tapi adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bermuamalah dalam bisnis. Di situ ada tuntunan yang Allah kemudian berikan kepada kita yang harus kita tunaikan dalam perjalanannya. Semoga malam ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk kemudian mempelajari tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Baik-baik semuanya, mari siapkan penanya kemudian catatannya, kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusufin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Syukran jazilan Riki, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Narakum bi khairin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita membahas kitab ini sebagaimana uh, sebagaimana urutan dari kitab ini dan juga klasifikasi yang ada dalam kitab ini. Kita membahas fikih muamalah paragraf per paragraf. Oke, kita akan bahas setiap kata per kata, paragraf per paragraf. Di mana di kesempatan yang kemarin kita membahas tentang syarat yang menjadi syarat khusus yang berkaitan dengan akad sorof, di mana akad sorof adalah salah satu transaksi yang melibatkan uang dengan uang. Ya, faktanya seperti transaksi yang terjadi pada money changer, di mana alat yang dipertukarkan atau objek yang dipertukarkan adalah uang dan uang. Maka di kesempatan kali ini kita perlu secara khusus mengetahui syarat-syarat yang berkaitan dengan transaksi sorof ini. Karena dia termasuk al-amwal ar-ribawiyah, harta ribawi, maka sebagaimana transaksi harta ribawi, maka itu juga harus terpenuhi pada akad sorof, transaksi sorof. Di mana kemarin kita sudah menyinggung syarat yang pertama, terpenuhinya yang namanya al-mumatsalah inda ittihadil jins. Harus terpenuhi kesamaan nominal, bilangan, ukuran yang ada pada uang yang kita tukarkan apabila jenisnya sama. Jenisnya sama
ya. Kalau uang eh, yang ada, kalau zaman dahulu dinar berarti dengan dinar, perak yaitu dirham dengan dirham, dinar satu jenis, dirham satu jenis. Kalau hari ini orang menggunakan fiat money seperti rupiah, dolar, rial, lira, Turki, dan seterusnya, maka itu adalah dianggap sebagai satu jenis yang berbeda. Rupiah satu jenis, dolar satu jenis, rial Saudi satu jenis, ya lira Turki satu jenis, dan seterusnya. Maka untuk jenis yang sama, ittihadul jins, jenisnya sama, maka harus memenuhi syarat mumasalah, ya harus sama. 1.000 dengan 1.000, 2.000 dengan 2.000, 10.000 dengan 10.000, 100.000 dengan 100.000, $10 dengan $10, $100 dengan $100, dan seterusnya. Kalau jenisnya berbeda, rupiah dengan dolar misalnya, maka fabi'u kaifa itu. Maka jualah sesuka hati kalian, semau kalian. Itu syarat pertama. Yang kedua, tanjis. Tanjis pada akad sorof itu disyaratkan, artinya tidak berlaku khiar dalam akad sorof. Karena harus segera dipenuhi. Ya, harus segera diwujudkan. Tidak ada yang namanya penundaan walaupun 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Dalil-dalil terkait tentang ini sudah kita bahas karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang jual beli ya uang, ya bentuknya apapun, emas, perak, dinar, dirham, ataupun fiat money, ya ini berdasarkan hadis salah satunya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il wariki biddahabi dainan. Nabi SAW melarang menjual belikan ya emas, perak ya secara hutang. Artinya uang, karena dalam konteks dimaksud ya salah satunya adalah uang berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ya. Yang ketiga, jadi kalau jenisnya berbeda ataupun sama jenisnya, ya uang yang dipertukarkan tetap harus memenuhi syarat yang namanya tanjis. Tanjis itu adalah segera mungkin, harus diserah terimakan, ya harus disempurnakan di majelis akad, menghadirkan barang yang dipertukarkan di majelis akad, ya, dan masuk syarat yang ketiga yaitu taqabud qoblal iftirak, yaitu harus serah terima di majelis akad sebelum berpisah dari majelis akad. Jadi kalau ada yang menunda walaupun 1 jam juga tetap tidak diboleh. Itu dibolehkan. Itulah 3 syarat yang kemarin sempat kita bahas. Dan untuk syarat takobut ini ada ketentuan-ketentuan lain, ya ketentuan-ketentuan lain yang mesti kita pahami yang berkaitan dengan at-takobut itu sendiri, ya atau serah terima barang, itu uang saat ditransaksikan di majelis akad. Nah, lalu syarat yang keempat adalah al-battu, nanti akan kita sampaikan. Nah, masih syarat yang ketiga at-taqabud, di mana orang yang melakukan jual beli atau transaksi harta ribawi yaitu berupa uang, maka harus memenuhi syarat taqabud. Persoalannya adalah bagaimana kalau terjadi pergantian, ya pergantian barang yang ditransaksikan, uang yang ditransaksikan, ya itu saat akad. Nah, ini yang menjadi persoalan. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa satizatina fid dharaini amin. Istibdalu badalis sarfi wa tasarrufu fihi. Ya, minta mengganti atau pergantian barang yang ditukarkan di eh, apa jual belikan, ya maksudnya eh, minta ditukar ya uang yang kita jual belikan itu, ya dan bagaimana kita melakukan tasarruf transaksi terhadap eh, apa harta yang seperti itu, model yang seperti itu. Wa yatafarra'u ala dzalika annahu la yajuzu istibdalu badali sarfi bi ghairihi qabla qabdihi. Jadi ini adalah bahasan cabang dari takobut, di mana tidak dibolehkan seseorang minta mengganti atau minta diganti, ya uang yang ingin dipertukarkan tadi dengan uang jenis lainnya misalnya.
ya dengan yang selainnya sebelum serah terima. Li'annahu faqada syarat taqabud, karena dengan seperti itu dia telah kehilangan syarat taqabud yang disyaratkan. Jadi taqabud itu disyaratkan, maka kalau orang minta digantikan ya dengan yang lainnya setelah akad, ya setelah akad sebelum taqabud serah terima, ya akadnya misalnya rupiah dengan dolar, pas takobut sebelum takobut terterima dia minta diganti. Itu maka dengan sikap yang seperti itu telah kehilangan syarat takobut. Fasaral akdu batilan, maka akadnya batil. Falau ba'ami atau dirhamin, ini sebagai contoh, seseorang menjual 100 dirham min fiddatin, ya, bisiwar min dahab, ya, misalnya dengan gelang dari emas, seorang menukar 100 dirham dengan eh, bentuk fiddah, ya, perak. Yang satu dirham tapi bentuknya berarti perak, bentuknya uang. Yang satu dengan gelang misalnya perak, ya, sama-sama, maaf, ya, maaf, 100 gram, 100 dirham, ya, berarti dirham berarti perak, ditukar dengan eh, emas, ya, gelang emas, wa qabla taqabud, ya, dan juga itu sebelum terjadi taqabud, ya, istabdalal iwad bi badal akhar. Sebelum takobat serah terima, setelah akad tadi, dia minta diganti dengan eh, yang lain, ya, maka itu tidak dibenarkan, tidak sah jual beli seperti itu, bahkan batil. Fala yasihu dzalika. Fa in ruddal awwalu, kalau kemudian yang awal itu minta ditolak, ya, yaitu misalnya emas, siwar emas tadi, ya, fil majlis, di majlis wa hasal taqabud qabla tafarruq sahal aqdu. Jadi kalau misalnya eh, itu ditolaknya di majelis, ya, yang pertama tadi itu di majelis dan terjadi takabut, ya, sebelum berpisah, serah terima sebelum berpisah, maka akadnya dianggap sah, ya, akadnya dianggap sah. Itu dikatakan dalam kitab Al-Hawi. Wala yajuzu li ahadil aqidaini an yabi'a aw yahiba mastahaqqahu min badal qabla qabdihi. Maka kalau kita berbicara tasarruf, bagaimana kita bersikap, ya, melakukan transaksi terhadap barang yang seperti itu. Tidak dibolehkan dari salah satu orang yang melakukan akad tersebut untuk menjual atau menghibahkan, menghadiahkan apa yang eh, apa yang menjadi haknya, ya, dari eh, barang yang mau ditukarkan itu sebelum dia serah terima. Apa maksudnya? Contoh nih, saya mau money changer, saya punya dolar, ya, saya punya rupiah misalnya 10 juta mau ditukar dengan dolar. Saya ke majelis akad, berakad seperti itu, tapi saya belum terima dolarnya, saya butuh dolar, ya, tapi saya jual eh, dolar saya itu ke orang lain, mungkin dengan harga murah atau harga mahal misalnya, ya. Nah, itu tidak dibolehkan. Atau saya hibahkan, saya kasih aja, belum saya terima dolar itu enggak, tidak dibolehkan. Karena dianggap belum sempurna transaksinya, belum takobut. Ini amwal ribawiyah. Li'annahu fawwatal qabda, ya, alladhi huwa syartun li sihhati aqdi sarf. Karena dia dianggap al-qabdu yang menjadi syarat di situ sah tidaknya akad sarf tersebut, dia telah lewatkan dengan akad yang lainnya, maka tidak dibolehkan. Wa kadzalika la yajuzu bai'un nuqudi fi aqdi sarfi qabla qabdiha. Dengan demikian juga tidak dibolehkan misalnya kita menjual uang, ya, dengan akad sorof sebelum kita menerimanya, serah terima, bi an tasarrafa li saksin tsalits qabla qabdiha minal awal, ya, seperti tadi yang saya contohkan tadi, misalnya kita jual barang dolar yang saya butuhkan tadi, saya punya rupiah, saya mau tukar di money changer, ya, dengan dolar, lalu kemudian dolar tersebut sebelum saya terima, saya hibahkan atau saya jual lagi ke orang lain, ya, maka ini dianggap tidak dibolehkan. Yang keempat, syarat yang keempat adalah al-battu. Ar-rabi al-battu. Al-battu artinya adalah al-batats, batan. Maksudnya adalah al-qat'u. Jadi sifatnya itu eh, qat'i, qat'u, apa ya sifatnya itu?
pasti em, apa namanya sih kuat gitulah ya. Maksudnya apa? Yustaratu fi aqdi sarfi an yakuna batan wa laysa fihi syartul khiyar ka yaumin au yaumin au thalatha. Maka dalam akad sorof itu harus batan. Batan itu pasti tidak ada di situ sifat tidak dibolehkan tuh ada syarat khiyar di situ. Ya, karena kalau ada syarat khiyar, orang tersebut ya bisa kemungkinan jadi, bisa kemungkinan tidak. Kan syarat khiyar kalau dalam jual beli pada umumnya kan itu dalam rangka untuk apa ya namanya? Dalam rangka untuk mempertimbangkan, belum ada kepastian. Jadi al-batu artinya kepastian. Jadi harus akad sorof itu ya harus pasti dan dipastikan di majelis akad sehingga tidak berlaku khiyar. Dan ini dalam akad sorof tidak dibolehkan yang namanya ada khiyar ya karena khiyar berarti memberikan kesempatan untuk orang memilih belum memberikan kepastian ya kita berakad hari ini lalu maksimal khiyar ya atau ingin mendapatkan kepastian yaitu adalah toleransinya maksimal 3 hari dan ini tidak dibolehkan ya seperti 1 hari 2 hari atau 3 hari li ahadil muta'akadain aulahuma misalnya ya salah seorang dari yang berdua berakad itu saya minta khiyar ya atau keduanya minta sama-sama khiyar nggak boleh wa idza syarata al khiyara fil aqdi lil aqidaini aw li ahadihima batala sarf kalau misalnya ya syarat syuritul khiyar khiyar itu disyaratkan misalnya dalam akad itu oleh keduanya mensyaratkan atau salah satunya mensyaratkan maka akad sorofnya batil walau asqatal khiyar ba'da istiratihi fil aqdi lam yasihha kalau misalnya keduanya menjatuhkan khiyar, tidak memperlakukan khiyar misalnya setelah mereka sebelumnya mensyaratkannya dalam akad, tetap juga tidak dibolehkan, tidak sah. Li'annahu waqa'a batilan karena sebenarnya telah terjadi sebelumnya akadnya batil karena mereka sudah mensyaratkan sebelumnya walaupun mereka jatuhkan. Hatta lau tamma at-taqabud bahkan kalau misalnya mereka menjatuhkan membatalkan khiyar itu setelah sempurna taqabud tetap tidak dibolehkan. Li'annal khiyar yamna usubutal milk karena khiyar itu ya menolak kepastian berpindahnya kepemilikan wayan adi muttaqabud hakikatan bin idami al milk maka at-taqabud itu telah dianggap ya tidak terjadi hilang hakikatnya ya maka kepemilikan pun juga dianggap telah hilang artinya tidak bisa terjadi tidak bisa dilakukan wa yasihu khiyarur ru'ya wa khiyarul aibi fi aqdi sarf tetapi untuk khiyar ru'ya ya khiyar ru'ya tentunya di majelis akad khiyar IB ini juga walaupun boleh di majelis akad tapi kan itu kalau benar-benar misalnya terjadi kecacatan ya dalam akad tersebut misalnya uangnya karena uang misalnya dinar satu sudah penyok-penyok ternyata setelah ditimbang berkurang misalnya maka ada kecacatan di situ ya sehingga masih memungkinkan barang apa saja termasuk uang kalau ada penyok-penyok seperti itu ya berlaku khiyar atau katakanlah misalnya hari ini kita nukar dengan dolarnya ternyata lecet-lecet dan seterusnya kita mau tukar di money changer dirupiahkan nggak boleh karena dianggap ya apa lecet-lecet nggak diterima misalnya ya sudah tidak diterima misalnya. Nah, maka kan awalnya kita nggak tahu ternyata ada seperti itu ya ketentuannya di money changer misalnya. Lalu kemudian kita eh, eh, apa karena ada khiyar tadi ya berlaku khiyar karena dianggap khiyar IB kita protes sama yang jual ke kita dolar itu ya kita katakan ini kok dolarnya nggak diterima di money changer misalnya untuk ditukar dengan rupiah. Nah, itu berlaku namanya khiyar IB ya pada akad sharaf. Kama sanubayyinu dzalika fi anwa'is sarf, ini akan kita jelaskan pada jenis-jenis sarf ya di bawah. Lianna hadaini al-khiyaraini la yamna'ani min sihhatihima karena kedua khiyar baik khiyar ru'ya, khiyar IB hakikatnya tidak menghalangi dari kesohihan keabsahan akad sarf ya yang terjadi. Li'annahuma la yamna'ani minal milk karena keduanya hakikatnya juga tidak bisa menghalangi berpindahnya kepemilikan
wala yamna'ani minat taqabud, dan keduanya hakikatnya tidak menghalangi dari serah terima barang tersebut. Ini yang umum ya, dikatakan oleh para ulama, dalam salah satunya dalam kitab Al-Hawi, ya, salah seorang fuqaha Asy-Syafi'iyah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, anwa'us sarf, jenis-jenis saraf atau macam-macam saraf. Akad saraf saat transaksi uang dengan uang ini memiliki bermacam-macam jenisnya. Inna aqda sarfi imma ayatima ala ainin muayyanatin wa imma an yakuna ala badalin fi dhimma wa sarful warid ala dhimma imma ayyarida ala syai'in yustahaqqu bil aqdi wa imma an yakuna ala syai'in kana thabitan qabla al aqdi kaddaini fa yatahawwalu bi aqdi sarfi amma kana alaihi, dan seterusnya. Jadi akad saraf ini ya macam-macamnya bisa terjadi karena misalnya sempurna ya, anjatima ala ainin muayyana, sempurna ya, pada jenis tertentu ya, misalnya ya jenis tertentu, wa iman yakuna ala badal fitima, atau karena uh, pertukaran ya, maksudnya barter, jual beli uang yang menjadi tanggungan seseorang ya, hutang misalnya ya, wasorful warid ala dinma, termasuk sorfu yang ada ya pada tanggungan seseorang, ima ayyarida ala syai'in yustahaqqu bil aqdi, atau ya yang terjadi pada sesuatu yang berhak, maksudnya nanti akan dijelaskan lebih rinci, bil aqdi, dengan akad tersebut, wa imma ayyakuna ala syai'in kana sabitan qabla al aqdi, ya, atau misalnya sesuatu ya yang pasti sebelum akad. Ya, contohnya misalnya hutang, ya. Maka bagaimana hutang itu dialihkan, ya? Bi'aqdi sarf, dengan akad sarf, amma kana alaihi, sebagaimana sebelumnya, wa yakunu zalika fi kulli minal badalain, jadi itu bisa pada satu atau bisa pada dua yang dipertukarkan, fa anwa usur, ya, fa anwa usur sitah. Nah, ini intinya sebenarnya tadi hanya menjelaskan secara gamblang ya, secara umum ya, tetapi rinciannya ada tiga jenis nantinya ya, sebagaimana di bawah ini. Wahada nau dorban. Jadi jenis itu ada dua jenis. Yang pertama ya, maaf, kan ada enam. Yang pertama itu sorful muayyan bil muayyan. Ya, kita menukarkan sesuatu yang sudah dinyatakan, sudah tentu, dengan sesuatu yang jelas ya, tertentu juga sudah dinyatakan. Maksudnya muayyan bil muayyan. Dan ini ada dua bentuk. Apa itu? Yang pertama, an yakunal muayyan minat tarafain min jinsin wahid. Misalnya, yang kita pertukarkan yang sudah jelas itu ya, antara A sama B itu jenisnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah ya, atau dolar dengan dolar. Ya, contohnya kabi itu ka au tuka. Misalnya orang yang berakad itu bilang, ya, saya menjual kepadamu atau saya melakukan sorof kepadamu, ya, hadhid dananir bihadhid dananir, dinar ini dengan dinar ini. Nah, artinya sama tuh, dinar dengan dinar, muayyan muayyan, ya. Au hadhis sabika minadz-dzahab bihadhis sabika minadz-dzahab, atau misalnya lempengan emas ini dengan lempengan emas ini, atau uang dinar ini dengan dinar ini, gitu ya, atau dirham ini dengan dirham ini, kan gitu ya. Au hadhid darahim minal fiddah bihadhid darahim minal fiddah, ya, atau rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ya. Jadi au hadhil qit'ah al fiddiyah bihadhil qit'ah fiddiyah, jadi kalau misalnya dia potongan ya potongan, lempengan lempengan, cetakan cetakan, misalnya dinar dengan dirham dinar, ya, artinya modelnya sama, ya. Fahada jaizun bisyarti tawaffuru syurutil arba'atis sabiqah wala yajuzu as-sarfu bil jaza fi hadha ad-darbi. Maka boleh ya, model pertukaran yang seperti tadi, tetapi dia harus memenuhi 4 syarat yang sudah disebutkan. Apa itu? Ya, yang pertama harus mumasalah, sama. Yang kedua harus tanjis, segera, ya, dilakukan al-faur ya di majlis akad, kemudian at-taqabud ya, serah terima di majlis akad, dan yang keempat al-batu, ada kepastian, harus pasti, artinya menolak yang namanya khiyar. Itu adalah 4 syarat
yang harus dipenuhi kalau ingin sah jenis jual beli yang seperti ini yang pertama. Jadi tidak dibolehkan wala yajuzu as-sarfil bil jazafi fi hadha darb. Jadi tidak dibolehkan seorang melakukan transaksi misalnya dinar dengan jazaf. Jazaf itu ya, kumpulan majmu'ah, misalnya saya mau tukar nih dinar berarti uang dinar ya. Misalnya katakanlah 2 dinar dengan satu jazaf apa kumpulan ya, satu kumpulan gitu ya. Misalnya pasir emas ya, maksudnya bentuk yang serbuk emas misalnya satu kumpulan jazaf. Nah, itu tidak dibolehkan misalnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kalau sorful muayyan bil muayyan ya. Jadi sorful muayyan bil muayyan yang sudah sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti ya sudah jelas misalnya emas dengan emas ya. Tapi kalau bentuknya dinar ya harus dengan dinar. Lempengan sabika dengan sabika. Ya kalau jazaf ya, sabika dengan jazaf, dinar dengan jazaf ya nggak bakalan bisa ya. Itu yang pertama. Bentuk yang kedua, wador busani ayakunal muayyan minat tarafain min jinsain. Ya. Mislu saraftuka hadhihi dananir wa hadhihi ad-darahim. Ya. Au hadhihi sabika adz-dzahabiyyah bi hadhil aswara ya. Harusnya asawira al-fiddiyah wa hadhihi jaiz bisyuruti tsalatsa wa yajuzu tafadul wa yajuzu al-bai' jazafan. Nah, yang kedua ini ya seseorang yang menukarkan an yakunal muayyan min atrafain min jinsain. Jadi yang ditukarkan dua belah pihak ini antara A sama B ini ya, uang mereka itu yang dipertukarkan itu adalah di sini dikatakan sejenis. Artinya dua jenis. Maaf, bukan sejenis, dua jenis ya, artinya berbeda jenisnya. Ya, seperti ketika dia mengatakan sorof tuka au tuka, saya sorof kepadamu atau saya jual kepadamu ya dinar, beberapa dinar ini dengan dirham. Nah, itu beda kan, beda jenis tuh. Atau hadis sabikat zahabiyah, atau lempengan emas ini dengan gelang-gelang perak misalnya, atau rupiah dengan dolar misalnya. Nah, ini dibolehkan, tetapi syaratnya 3. Kalau tadi yang pertama itu 4 syaratnya, ada mumasalah. Kalau di sini tidak perlu ada mumasalah. Wa yajuzu tafadul. Boleh ya, tidak mumasalah, tidak sama nilainya. Wong bagaimana kita bilang nilainya sama? Ya, satu perak, satu emas misalnya, satu rupiah, satu dolar, jenisnya berbeda. Oke lah, kita bilang oh, bukankah nilainya mumasalah menggunakan misalnya standar kurs misalnya kalau saat ini ya, itu tetap tidak sama. Ya, itu namanya tetap tidak sama justru itu bisa fluktuasi ya, artinya bisa naik, bisa turun, terjadi deflasi, terjadi inflasi dan seterusnya. Itu sangat mungkin. Ya, zaman dahulu, zaman Nabi pun juga 1 dinar emas berbanding ya 10 dirham, artinya 1 banding 10 normalnya. Kalau lagi inflasi ya eh, emas itu 1 banding 8 ya, maksud nilainya jadi meninggi. Kalau dia deflasi ya maka dia 1 banding 12. Nah, jadi ini boleh, tapi syaratnya 3 ya, tidak perlu memasalah, artinya boleh satu lebih, satu yang lain apa kurang ya, seperti 1 dinar emas berbanding 10 dirham. Dan boleh misalnya kita menukarkan dengan satu kumpulan, satu timbunan misalnya, satu timbunan perak ya dengan beberapa dinar boleh, atau lempengan sabika misalnya boleh, emas nggak ada masalah ya, karena jenisnya berbeda. Nah, wayan tuju an hadza nau anal iwadain yata'ayyanan bidzatihima fil aqdi. Ini hasil daripada jenis ini, kalau maksudnya dua barang yang dipertukarkan ya, jelas zatnya dalam akad. Maksudnya harus jelas dalam akad. Wala juzu likulin minal akidain an yu'ti ghairal muta'ayyin. Artinya apa yang mau dia tukarkan di dalam akad, saat berakad itu harus dia jelaskan, saya mau tukar dengan barang ini. Maksudnya yang jenis yang berbeda tadi ya. Dia harus jelaskan. Oke,
Ya, misalnya ini dengan dirham, bukan dengan sabikah, bukan lempengan, atau ini dengan jazafan. Dia harus jelaskan di awal, karena kalau tidak dijelaskan itu goror, ya, sehingga tidak dibolehkan. Wala yajuz, ya, tidak dibolehkan likulin minal akidain, ya, dari semua pihak yang berakad, dari dua orang yang berakad, mereka memberikan yang ghairu muta'ayyin, itu muta'ayyan itu nggak boleh, yang sebelumnya tidak diketahui dia mau nukarin apa ke pihak yang lainnya. Wala yasihul istibdalu qabla taqabud, bahkan tidak bisa dia minta diganti dengan barang yang lain, ya, setelah berakad, walaupun sebelum taqabud itu tidak dibolehkan. Walakin yasihu al-istibdalu ba'da taqabud wa takhayur. Tetapi kalau misalnya sudah taqabud lalu dia bilang ini kan berarti sudah sah ini. Ya, sudah jadi milik dia, barang sudah diterima, cuma dia bilang, "Boleh nggak saya ganti?" Kalau dia bolehkan, boleh, ya. Di situ boleh tahoyur, di situ bisa memilih dalam saling minta memilih gitu. Maksudnya ya memberikan eh, eh, pilihan di situ, ya, karena pada dasarnya sudah sah akadnya, sudah menjadi barang dia gitu loh, ya. Kalau tidak dikasih ya berarti sudah sah akadnya, ya. Nah, wahadani durbani yajriyani fi jamil amwali ribawiyah, dan dua bentuk ini yang tadi kita jelaskan, ya, itu pada dasarnya terjadi pada seluruh jual beli harta ribawi, ya, seperti misalnya kita mengatakan saya menjual kepadamu gandum ini dengan gandum ini yang jenisnya sama, misalnya kabi'tuka hadhil hintata wa bihadhil hintata misalnya, atau bihadha syair au bihada al-milh, misalnya uh, dengan syair gandum jenis lain atau dengan garam misalnya. Nah, itu dibolehkan fayasihu dzalika. Baik, itu dibolehkan ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang berikutnya tadi kan berjenis pertama ada 6 jenis. Yang kedua adalah sorfud dain, ya, biddain. Orang melakukan sorof, ya, hutang dengan hutang, ya, hutang dengan hutang. Wadzalika bentuknya seperti apa? Wadzalika bi an yabi'a ya an yabi'ahu ad-dananir allati fi zimmatihi bid-darahim allati fi zimmati at-tarfi ats-tsani, ya, hatta tabra zimmatun tabra zimmatu kullin minhuma wa hadha sarfu batil, ya, au bai'u batilin. Jadi misalnya seseorang yang dia menjual kepada seseorang, ya, dan dinar misalnya beberapa dinar yang alati fi zimmatihi, yaitu yang memang uh, dalam tanggungan dia, ya, dengan dirham yang menjadi tanggungan, ya, yang menjadi tanggungan pada pihak B. Misalnya pihak A ini, ya, dia menjual dinar, ya, yang memang eh, menjadi tanggungan dia gitu. Maksudnya ala TV yang menjadi tanggungan dia. Ya udah, saya kan punya hutang dinar nih sama kamu pihak B. Misalnya saya pihak A, ada pihak B. Saya punya hutang, ya, dinar pada B, dan B punya hutang dirham, ya. Eh, misalnya pada pihak A, saya misalnya. Ya, ya udah. Saya katakan, ya, saya mau jual nih dinar yang menjadi tanggungan saya ini dengan dirham yang ada sama kamu yang menjadi tanggungan kamu ke saya, kan begitu, ya, hingga kemudian setelah tukar beri seperti itu, ya, diharapkan bahwa mereka tidak ada sangkut paut, bebas gitu, bariun, ya, tabra'u zimmatu kullin minhuma, artinya setiap orang ini pihak A dan pihak B merasa tidak punya hutang lagi kepada pihak A kepada B, B kepada A, ya. Nah, ini sebenarnya jenis yang seperti ini dianggap sorfun batil, ya. Sorfun batil karena ini sebenarnya utang dengan hutang. Au bai'un batil atau jual beli batil. Wasabaqo fi bai'id dain bidain, dan ini sebenarnya sudah dijelaskan, ya, pada bab sebelumnya tentang jual beli hutang dengan hutang, ya, hutang dengan hutang. Dan ini juga harus kita pahami nih, Bapak Ibu sekalian, kalau jual beli hutang dengan hutang itu tidak hanya berlaku uang dengan uang,
ini berlaku untuk semua jenis apapun ya yang sifatnya hutang dengan hutang. Contoh ini yang pernah juga saya jelaskan dalam kasus misalnya orang yang contoh misalnya ada kasus ya dia eh, nyewa eh, ruko misalnya atau tempat untuk jualan ya dan sifatnya hutang dulu bayarnya nanti misalnya ya tapi eh, di satu satu sisi ya ada yang tempat kita apa namanya ini tempat kita yang punya ruko dia kadang ya atau dalam satu waktu dia berhutang sama kita nih dia berhutang sama kita ya nah suatu suatu saat ya saat kemudian eh, apa eh, saat jatuh tempo mau bayar kontrakan ruko tadi ya terus dia bilang ya udah bayarnya pakai hutang kamu ya yang ke saya seperti itu ya nah ini tidak dibolehkan karena itu dianggap sebagai hutang dibayar dengan hutang potong aja ya dari hutangnya misalnya nah itu sama aja mau model seperti apa akadnya apa redaksinya tetap itu dianggap sebagai hutang dengan hutang itu tidak dibolehkan baik ya Bapak Ibu ya moga bisa dipahami maksud tadi ya itu ada kasus yang seperti itu dilarang Nabi SAW dengan hadis nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang ya hutang dengan hutang itu tidak dibolehkan ya dan seterusnya waktu sama hadhil mas'alah bitataruh ya dinanain ya dainain maaf ya bitataruh dainain maksudnya tarhun melempar dua hutang maksudnya masing-masing melempar hutangnya ya membebaskan hutangnya wa mawarada fi hadis an-nahyu an bai'il kali bil kali nah ini hadisnya sudah kita bahas Nabi melarang dari jual beli hutang dengan hutang ya yang sebagaimana sudah kita pahami ya bahasan ini di bahasan sebelumnya ya bisa kita lihat sebenarnya ya yang berkaitan dengan ini. Baik. Lalu watorikotuhu an yabri akulun minhuma ya sahibahu mimma lahu fi zimmatihi au an yabi'ahu min sahibihi bidarahi ya. Jadi caranya untuk setiap orang itu bisa membebaskan ya eh, apa partnernya tadi atau mitranya tadi ya yang merupakan mitranya ini dari hutang yang dimilikinya yaitu dengan cara misalnya kalau memang ingin ini dibebaskan saja ya dia bebaskan masing-masing itu membebaskan atau misalnya dia menjualnya ya kepada temannya dengan beberapa dirham misalnya dan kemudian dia beli darinya ya atau dia uh, ya dia jual lah intinya seperti itulah maksudnya gini ya uh, caranya ya bayar aja dulu hutangnya misalnya baru kemudian yang pihak ini membayar hutangnya lagi kalau sudah dikasih uangnya maka kemudian dia membayar maka maksudnya di situ adalah sebenarnya serah terima yang paling penting adalah takobut ya adanya serah terima dan ini juga berlaku pada kasus tukar tambah emas ya tukar tambah emas seringkali orang tukar tambah emas itu ya karena ya udah saya jual emas yang saya punya saya mau beli emas itu mungkin harganya lebih mahal ya kadang ya udah harganya ini saya apa jual dapat 3 juta saya mau beli sana harganya ternyata 4 juta berarti saya harus nombok 1 juta kan nah saya jual punya saya tapi ternyata faktanya saya belum terima tuh uang ya lalu kemudian langsung eh, berakar ke emas yang saya mau beli tinggal saya tambah lagi dengan uang ibarat saya memberikan emas yang harganya dihargai 3 juta plus ya uang 1 juta jadi 4 juta nah ini
tidak dibolehkan yang seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga karena ini tadi penjelasannya seperti itu. Yang ketiga, sorfun mausuf bi mausuf. Jenis yang ketiga ini adalah orang yang melakukan transaksi uang dengan uang tetapi Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiful. Ini ya, ke Fris ya pusatnya ya? Oh, ini ada Iya, lagi. Ustadz. Afan. Ini kayaknya jaringan. Iya, Ustadz. Sinyalnya kayaknya. Baik, sebentar ya. Nah, mausuf bi mausuf. Orang melakukan sorof, ya, yaitu dengan memberikan sifat gambaran, ya, dan juga pihak B-nya juga sama, bi mausuf. Ya, sifatnya memberikan terlempar terus ya, sebentar ya. Nah, terus saya jelas ya. Nah, yang ketiga ini sorfun mausuf bi mausuf. Ya, orang melakukan sorof tapi dengan memberikan gambaran pensifatan terhadap barang yang ditransaksikan. Pihak A, pihak B sama-sama memberikan gambaran barang yang ditransaksikan. Wazalika, contohnya misalnya, idza ba'ahu asyratat dananir fi zimmatihi mausufa binau'in ya bi isyrina dirhaman fi zimmati tsani mausufatan bi wasfin muayyan. Nah, seseorang yang menjual misalnya 10 dinar, ya, yang menjadi tanggungannya, ya, yang menjadi tanggungannya itu maksudnya eh, dia misalnya saya punya uang segini nih, ya, dinar yang eh, ada, ya, maksudnya ya saya punya hutang 10 dinar, ya saya mau jual, ya, dengan 20 dirham yang saya punya misalnya, ya, yang menjadi tanggungan pada pihak B, dia berhutang sama saya misalnya. Tapi sifatnya itu mausufa, dia memberikan pensifatan dengan sifat yang jelas. Nah, ini dianggap boleh faya juzu zalika idza uyina ma wasafahu fil majlis, kalau itu dia ayana maksudnya dia memberi keduanya itu menjelaskan eh, jenis barangnya, maksudnya uangnya, dan disifatkan di majelis, ya, dan diserah terimakan di majelis itu sebelum berpisah. Jadi hatta laulam yakun ma'ahuma fastaqrada wa taqabada jaza. Nah, di sini ada keterangan menurut Syekh ya Wahbah Zuhaili kalau misalnya keduanya belum memiliki uh, sehingga kemudian mereka saling meminjamkan, ya, dan menyerahkan, itu dianggap boleh. Wa mithluhu, contoh lainnya kalau misalnya lau ba'ahu ikdan min dhahabin sifatahu kadza fi zimmatihi bisawa bisiwar
wa fiddatan bi fiddatin kata misalnya fa innahu yasmu idza akhrajal badalain wa ayyanahuma wa taqabada qabla tafaruq walidzalika la yajuzul istibdal bil iwad. Ya intinya ini ya kalau tetap sebenarnya di majelis itu harus disyaratkan ada serah terima sebelum tafaruq. Ya ini sebenarnya sih penjelasan eh, ini ya ini kaitannya khiyar ru'yah sih sebenarnya. Eh, contoh ya, contoh nih, saat saya berakad barangnya belum ada, tapi saya belum berpisah di majelis akad, saya bilang masing-masing belum melihat barang tersebut. Misalnya saya pihak A, saya punya barang ada di rumah, pihak B juga sama ada di rumah, kita ketemu misalnya di satu tempat, berakad di situ, tidak bisa menghadirkan barang, tapi sudah berakad duluan dengan sifat begini-begini, barangnya begini dan seterusnya, uangnya begini, lalu kemudian sebelum berpisah ya sama-sama tetap bisa menghadirkan tuh di majelis akad sebelum tafarruq berpisah ya. Tapi saat berakad belum ada barangnya itu boleh. Itu dianggap sah seperti yang tapi tetap intinya sebelum berpisah harus sudah diserah terimakan barang tersebut. Itu yang dimaksud di sini sarfun mausuf bi mausuf ya. Jadi wahuna yasbutu likulli minhuma khiyarur ru'ya, maka itu yang disebut sebelum takobut itu ya dibolehkan keduanya itu khiyar ru'yah namanya ya. Saya misalnya ketika disifatkan itu saya bilang saya pengen khiyar ru'yah namanya. Ya masih dibolehkan, akadnya sudah terjadi, ada khiyar ru'yah, tapi intinya sebelum berpisah dari majlis akad itu harus diserah-terimakan barang tersebut. Nah, itu dibolehkan ya. eh, Bapak Ibu sekalian. Jadi dianggap sah aja sebenarnya. Ya, li anal akid lam yara al badal alladzi ta'aqada alaihi. Jadi memang saat akad itu dia belum melihat barang yang mau dia dijual tadi yang dia mau beli itu. Ya, tapi nanti akan dilihat gitu loh sebelum nanti berpisah dari majelis akad. Nah, ini dibolehkan sih sebenarnya ya. Baik, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Singkatnya seperti itu tentang sarfun mausuf bi mausuf. Yang keempat ya, sarful muayyan bi musuh. Ya, seseorang yang menjual ya uang yang dipertukarkan, yang satu muayyan jelas ya, jelas bukan sifat ada barangnya, ini misalnya barangnya, tapi yang satu dia mensifati. Ya, sifatnya begini. Ya, saat akad itu tidak ada di majelis akad. Jadi kama idza ba'ahu hadzal dinar bi asyratid darahim fi zimmatihi. Ya misalnya saya punya dirham 10 dirham ini ya saya mau maaf. Saya punya dinar, ini saya mau jual nih satu dinar dengan 10 dirham gitu ya. Ada dirham apa dinarnya ada. Nah, fahadzal bai'u sahihun wa jaiz. Nah, jual beli ini juga dianggap sahih dan boleh ya, tetapi apa maksudnya? Saat sebelum berpisah dari majelis akad tetap harus ada syarat takobut. Ya, misalnya pihak A dia bawa barangnya di majelis akad. Nih barang satu dinar nih yang saya mau jual dengan 10 dirham punya kamu. Yang pihak B 10 dirhamnya masih ada di rumah. Berarti saat akad terjadi dia hanya mengatakan ya 10 dirhamnya ini 10 dirham begini 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 dan seterusnya. Oke, nggak ada masalah. Boleh ya. Tetapi ya sebelum berpisah dari majelis akad itu harus tetap barang itu uh, diterima apa diserah terimakan ya dan disyaratkan tuh bisyartit taqabud fil majelis tetap di majelis itu sebelum dia berpisah akan diserahkan di situ. Amma idza ta'akhkhara taslim fi hadzal bai' fa huwa sarfun li ajal au kana salaman muajalan fal aqdu batil. Nah, kalau misalnya ternyata dirham 10 dirhamnya dia serahkan nanti gitu setelah 1 jam setelah berpisah dari majlis akad atau setelah 1 hari dan seterusnya, maka sorfu ini namanya sorof li ajal dan itu tidak boleh. Atau salam misalnya jual beli salam ya itu dianggap fal akdu batil, akadnya batil ya. Jadi tetap sebenarnya eh, batil juga kalau tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Jadi itu yang dimaksud ya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Wad dalilu alal jawas. Kenapa itu boleh? Ada riwayatnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Ya, dia berkata Ibnu Umar, "Kuntu abiul ibila bil baqi'i fa'abi'ud dananir wa akhidud darahim." Jadi dulu saya pernah menjual onta di Baki katanya, ya, dan saya menjualnya dengan beberapa dinar, ya. Dengan beberapa dinar nih. Oke, misalnya ini. Ini saya punya onta nih. Oke, saya jual onta saya misalnya 2 dinar. Oke, 2 dinar jadi misalnya. Tapi onta enggak 2 dinar ya. Tapi ini apa? Ilustrasi aja, ya. Kalau dulu kambing mungkin 1 dinar ya. Mahal juga ya kambing zaman dulu. Ya kan? Nah, katakanlah misalnya saya onta, ya, 2 dinar, biar mudah ngitungnya. Lalu kemudian pas saat saya mau dikasih, dibayarkan ke saya, misalnya katakanlah 2 dinar tadi, ya. Tapi saya bilang sama si yang mau beli onta saya ini, kasih dirham aja ya ke saya ya. Ya, maksudnya saya mau ngambil dirham gitu loh. Ya udah, eh, dinar sama dirham gitu loh maksudnya. Ya, eh, akadnya dengan dinar, tapi di majelis itu dan di hari itu orang tahu kurs antara dirham ke dinar itu berapa, pakai kurs hari itu, ya, dan itu boleh, ya. Jadi wa abi uddarahim wa akhudhu dinar, dan itu biasa biasa dahulu. Contoh misalnya saya menjual dirham dan saya minta dinar misalnya, akhudhu hadihi an hadihi, saya mengambil ini, ya, dari ini, wa u'ti hadihi an hadihi, dan saya memberikan ini dari ini. Intinya waktu saya berakad ini, ya, saya mintanya ini misalnya. Yang penting kurs hari itu sangat mungkin, ya. Nah, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah ini abiul ibila bidananir wa akhudhu darahim. Nah, ini ada syaratnya di sini, ya. Boleh, tapi ada syaratnya. Nah, jadi saya mendatangi Nabi, kata Ibnu Umar, dan saya menjelaskan tadi yang saya lakukan. Ya Rasulullah, ini abiul ibila bidananir. Saya menjual onta ini dengan beberapa dinar, ya, beberapa dinar. Akadnya misalnya 1 ekor onta 2 dinar. Tapi saat mau diserah terimakan itu, ya, saya mau terima dinarnya nih, ya, tapi saya minta saya dirham aja ya. Nah, misalnya kan gitu, ya. Atau misalnya saya menjual dengan dirham, tapi yang saya saat diserah terimakan saya bilang bayar dengan dinar aja ya, padahal akadnya dengan dirham. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bilang, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa, ya, wa bainakuma syai'un. Jadi kata Nabi, akad kamu ngambilnya dengan dirham, tapi harus pakai kurs hari itu. Jadi dengan harga hari itu, maksudnya kurs harga dinar terhadap dirham hari itu berapa? Ya, makanya bisi yaumiha malam tatafaraqo. Syaratnya harga kurs hari itu sebelum berpisah dari majelis. Nah, ini tadi yang sudah katakan. Supaya apa? Itu yang namanya gorornya hilang, sehingga setelah berpisah dari majelis akad tuh nggak ada itu, ya, wa bainakum syai, itu nggak ada itu cekcok atau apa, karena di situ, ya, sama-sama intinya kan masih ada khiyar di situ kan, ada khiyar, ya, khiyar majelis namanya, boleh itu khiyar majelis sama khiyar ru'yah tadi dalam kasus itu. Nah, syaratnya harus seperti sebelum berpisah dari majelis akad dan menggunakan harga kurs hari itu. Ya, hari itu ya, nggak boleh berganti hari. Ya, wa yajuzu akdzud darahim anid dananir. Boleh orang mengambil dirham, ya, yang tadinya akadnya dinar, atau mengambil dinar yang tadi akadnya dirham, yang sudah menjadi tanggung jawab saat akad itu. Berarti saat kita berakad kepada orang bilang saya butuh dinar ya, maksudnya tukar dengan dinar sekian, ya itu kan berarti menjadi fizimmatihi, tanggung jawab dia, ya, untuk menghadirkan dirham. Tapi pada faktanya, oh ternyata saya minta dirham, mungkin dirhamnya lagi di rumah, kan begitu kan? Nah, ya udah, nggak apa-apa, akadnya sah, tapi sebelum berpisah, ya, dia ngambil dirhamnya dan diserah terimakan di majelis akad berdasarkan kurs hari itu.
Jadi wa yustaratu an yakuna dainul mausuf fi dhimma ya halan. Ya intinya disyaratkan hutang yang disifatkan di situ dalam tanggungannya itu segera. Maksudnya ya itulah boleh sarful muayyan bi mausuf. Ya boleh kita menjual sesuatu yang jelas tadi, uang yang jelas tadi dengan sesuatu yang masih mausuf disifatkan saja tadi, ya eh, belum jelas, memang bukan tidak jelas ya. Maksudnya belum ada barangnya, ada misalnya di rumah, tetapi syaratnya saat akad, akadnya sah, tapi sebelum berpisah dari majelis akad, yaitu harus diserah terimakan. Itu boleh. Ya ada persoalan sih, Bapak Ibu sekalian. Yang berikut yang kelima, ya, sorfu dainin bi ainin. Ya, seseorang yang punya hutang, ya, misalnya, ya, dia eh, menukarkan nih, apa, menjual belikan hutang dia, ya, fulan B berhutang ke saya A misalnya. Ya udah, hutang kamu nanti lunas ya, tapi saya eh, apa namanya? Misalnya dia hutang ke saya 1 dinar. Ya udah saya bilang hutang kamu 1 dinar lunas ya, tapi saya eh, butuh tuh apa dengan dirham kamu yang itu tuh misalnya, ya 10 dirham misalnya. Nah, contoh seperti itu. Ya. Jadi jenis ini seperti jenis sebelumnya, wa hadza nau kanau as-sabiq kama idza kana lahu alaihi dinar, misalnya eh, orang itu punya hutang dinar, faqala bi itu kad dan dinar alladzi li alaika bihadzil asyarti min darahim, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tadi ya orang punya hutang ke saya 1 dinar, ya eh, pihak B berhutang pada pihak A 1 dinar, ya sementara pihak B itu dia punya dirham 10, ya yaudah saya bilang hutang kamu lunas ya, tapi ya kamu bayar ya dengan 10 dirham itu tuh. Jadi saya orang itu sifatnya hutang ke saya gitu loh. Ya kan harusnya kalau hutang orang itu kalau hutang misalnya, ya hutang berarti kan harusnya dinar, berarti dia belikan dinar ya, seperti itu ya. Kalau rupiah berarti rupiah kan begitu ya. Nah, kalau misalnya eh, sifatnya mengembalikan hutang ya sifatnya gitu, berhutang dikembalikan dengan hutang yang sama misalnya ya, supaya menghilangkan syubhat terhadap riba. Misalnya orang ini hutang ke saya nih 1 dinar ya untuk 1 tahun misalnya. Ya udah 1 tahun jatuh tempo dia kembalikan ke saya, itu namanya bayar hutang 1 dinar juga. Misalnya 10 dinar juga ya, tadi 10 dinar ya minjamnya ya. Nah, ini kasusnya bukan bayar hutang, dia jual beli. Jual beli ya. Jadi dia bilang, "Ya udah, kamu kan berhutang sama saya 1 dinar, ya. Ya udah, kamu bayar saja tuh, bukan bayar ya. Saya jual tuh yang 1 dinar yang menjadi hutang kamu tadi, ya. Saya jual, ya, dengan 10 dirham yang sama kamu, ya. Itu kamu kasih ke saya 10 dirham. Ini dianggap boleh, ya, dan akadnya dianggap sah. Ya, fayajuz wa yakunul aqdu sahihan bisyartin. Apa syaratnya? An yakuna dainu sabik mimma yajuzul istibdalu anhu, bahwa hutang yang tadi itu pihak B hutang ke pihak A ini itu boleh diminta ditukarkan. Maksudnya dibadalkan, diminta ganti gitu loh. Bi alla yakuna thamanan au musmanan fi aqdin akhar kal qarad wal itlaf. Artinya itu bukan sebagai ganti rugi terhadap akad yang lain seperti atas korot ya. Kalau korot tadi kan hutang yang kordun gitu ya, atau maaf kirot atau itlaf ya, misalnya dia sebagai denda ganti rugi sesuatu ya yang rusak bukan. Atau misalnya hutang yang harus segera dibayarkan ya, jadi belum jatuh tempo misalnya dia temponya setahun ya, tetapi ini baru 6 bulan ya terjadi jual beli tadi ya, itu boleh. Kalau sudah jatuh tempo nggak boleh, berarti namanya mengembalikan hutang. Nah, wa fi ini nau'aini yajuzu akhdud darahim anid dananir. Jadi dia boleh mengambil dirham untuk membayarkan
ya untuk jual beli dinar yang tadinya sifatnya dihutang tadi, ya, atau mengambil dinar dari hutang maaf, dari dirham yang dihutangi tadi misalnya, ya. Jadi syaratnya harus serah terima di majelis akad. Artinya uang yang dibayarkan tadi itu harus diserahkan di majelis akad, ya. Dan ini sebagaimana penjelasan hadis Ibnu Umar sebelumnya, ya. Yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, sorfu dain bimusuf. Ini kebalikannya, ya. Kita eh, menjual belikan uang, tetapi yang pertama ini bentuknya hutang dengan sesuatu yang mausuf, ya. Kalau yang tadi eh, apa namanya? Yang kelima, mana kelima? Nah, tadi dain dengan ain, ya, dengan barang yang jelas. Kalau ini utang, ya, uang yang sifatnya hutang, orang hutang kepada kita, dan dia itu sifatnya mausuk. Dia punya barang tapi mausuk, ya, tidak, bukan ain, bukan ada sama dia saat di majlis akad. Wa huwa idza qala. Contohnya gimana biar lebih jelas? Bi'tukat danani dinar, saya menjual kepadamu 1 dinar nih. Dinar apa? Alladzi li fi zimmatik. Ya, yaitu uang 1 dinarku yang kamu pinjam itu, maksudnya sebelumnya. Ya, kamu pinjam 1 dinar sama saya kan untuk 1 tahun, misalnya 6 bulan gitu, ya. Ya udah, saya eh, apa mau jual tuh hutang kamu itu ke saya, ya, atau saya mau jual piutang saya, ya, ya, jelas gitu, ya, dengan 10 dirham yang kamu punya. Tapi di majlis akad nggak ada itu. Saat berakad itu maksudnya, ya. Dia mensifati, ya, saya punya 10 dirham begini di rumah, mau nggak? Nah, kan gitu pihak B itu, ya. Atau misalnya dengan 10 dirham uang kertas yang ada hari ini misalnya. Ya, hari ini mungkin saja. Itu boleh, wa yasihu dzalika bi syartit ta'yin wal qabdu fil majlis. Tetap syaratnya adalah eh, harus jelas tuh yang dimaksud tuh uangnya mana, misalnya rupiah, dolar, atau apapun, dan harus diserah terimakan di majelis akad sebelum berpisah dari majelis akad. Walaupun saat transaksi uangnya mungkin masih di rumah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini dibolehkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya PRIB Pisor. Saya lihat dulu. Ya, ini pendek. Boleh nggak khiyar IB, ya, khiyar karena cacat itu dalam sarf, yaitu dalam transaksi uang dengan uang. Idza wajadal aqidani fi sarfi aiban fid darahim wad dananir. Fa in kashafa dzalika fil majlis thabata lahul khiyar. Jadi kalau 2 orang yang berakad dalam sarf lalu kemudian menemukan kecacatan pada yang barang yang ditransaksikan, ya, maksudnya uang yang ditransaksikan, ya, pada dirham, dinar, dan itu ketahuannya misalnya di majelis, maka ada berlaku yang namanya khiyar, ya, khiyar, eh, khiyar majelis gitu, ya. Wa yajibu istibdalul ma'iba fil majlis au usifal aqdu, maka boleh dia minta ganti barang yang lain, ya, karena barang yang cacat itu minta diganti saat di majelis, ya, dan atau minta dibatalkan akadnya. Wa in wujidal aibu ba'da taqabud. Bagaimana kalau misalnya cacatnya itu ketahuan setelah serah terima eh, apa namanya barang tersebut, ya. Eh, maka berlaku khiyar, namanya khiyar aibi, ya. Jadi falahul khiyar, dia punya khiyar untuk apa? Baina, ya, baina ruddil mabi, antara dia mengembalikan barang yang cacat tadi, ya, atau wafasil akdi, atau membatalkan akad. Wabaina, ya, maaf, maaf, Eh, mengembalikan barang tadi dan membatalkan akad tadi, dan juga eh, atau dia menerima, ya, apa namanya, wabaina qabulihi bikulil iwad, atau dia menerimanya dengan barang yang apapun yang digantikan, ya, maksudnya yang ditukarkan, ya, kama yajuzulahu ibdaluhu fil asah. Jadi intinya dia minta ganti atau dia ganti barang yang lain juga boleh, walau
ba'da tafaruq, walaupun itu setelah berpisah dari majelis akad. Walaupun memang ada khilaf di sini, tapi ya dibolehkan di majelis Syafi'i. Fayarudduhu wa ya'khudhu badalahu. Jadi dia kembalikan barang yang cacat tadi, ya, maksudnya uang yang cacat tadi, dia ngambil eh, gantinya di majelis. Li'anna ma jaza ibdaluhu qabla tafarruq jaza ibdaluhu ba'dahu. Jadi kalau misalnya boleh sebelum tafarruq, maka ya setelah berpisah dari majelis akad, ya itu pun juga boleh minta ganti atau menggantinya, ya, seperti kal musallam fihi idza wujida fi aiban, atau misalnya saat akad salam, nanti akan kita bahas berikutnya akad salam, barang yang kita akadkan dalam akad salam, ya, di mana akad salam itu kan salah satu pihak, ya, eh, dia memberikan uangnya, barangnya belakangan, itu namanya akad salam, ya. Di majelis itu harus dibayar cash, nggak boleh dibayar sebagian-sebagian. Kalau dibayar sebagian-sebagian itu ya tidak berlaku, itu akad salam seperti itu. Akad salam harus dibayar cash, ya, berapa yang harus dibayarkan misalnya untuk beli satu barang, ya itu boleh. Nah, untuk kasus uang seperti ini, kal musallam fihi idza wujida fi aiban. Jadi intinya seperti kata jual beli salam, ya. Kalau terdapat cacat seperti itu kan boleh diminta ganti. Nah, wali anal badal sahih thabitun fi dhimma fa in kana ma'iban, ya. Libuhu bi badalihi mimma huwa thabitun bi dhimmah. Ya, jadi dianggap bahwa kalau minta ganti, gantinya itu dianggap ganti barang yang bagus itu boleh, gitu ya. Maka fa in kana ma'iban talibuhu bi badalihi mimma huwa thabit bi dhimma wa in kana al-aibu min haitsu ikhtilaful jinsi, ya ka'an tasarafa ala darahim fa idza hiya rasas faqad batala al-aqdu. Ya intinya di sini, ya, kalau barangnya cacat kemudian dia menuntut diganti, ya, dan itu sebenarnya harus diganti memang sabitun bidimah, ya. Artinya itu boleh, maaf, pasti gitu dalam tanggungannya, ya. Kalau dalam kasus barang yang umumnya bukan uang kan sabit bidimah namanya, dia punya tanggung jawab atas itu. Ya wa in kanal aibu min haitsu ikhtilaf al jins, kalau misalnya cacatnya itu karena jenis uangnya berbeda, ka antasarrafa ala darahim fa idza hiya rasas faqad batala al aqdu, ya, misalnya jenisnya berbeda, ya, seperti keduanya itu melakukan transaksi, ya, atas sejumlah uang misalnya dirham, ya, maka faidah ya rosos faktor batal dan akdu, itu dianggap apa itu rosos, ya. Intinya akadnya batal. Nah, dalam kasus ini sebenarnya eh, apakah boleh nggak hiar aibu itu dalam sorof? Ya, masih memungkinkan berlaku, ya, sebelum, intinya mafhumnya begitu, sebelum eh, tafarruq ataupun setelah tafarruq berpisah dan majlis akad, itu memungkinkan sebenarnya. Intinya bahasan ini memungkinkan untuk terjadi namanya khiyarul aibi, tetapi ya ini mahalul khilaf, ya. Ada khilaf di antara para fuqaha, karena yang namanya um, apa yang namanya sorof, ya, sorof itu kan uang dengan uang, dan dipastikan sebelum berpisah dari majelis akad, ya, itu memastikan barang yang diserah terimakan itu, karena ada khiyar ru'ya, melihat, garansi kesempatan untuk melihat, dan termasuk, ya, khiyar majelis kan begitu, maka harusnya tidak berlaku yang namanya khiyar aibi, ya, dalam kasus itu. Wallahu alam bi ashab, ada khilaf di situ, tetapi ya para ulama ada yang membolehkan. Asyira'u minas saraf wal bai' minhum. Bagaimana kalau kita maksudnya eh, membeli sesuatu dari saraf, akad saraf, dan juga menjualnya, ya. Ya juzu lisaksi an yashtariyad darahim minas saraf. Maksudnya dari bank, ya, membeli dari bank dan menjualnya. Boleh seseorang dia menjual dirham, misalnya beberapa dirham, membeli beberapa dirham dari bank, ya, dari atau lembaga, ya, sebenarnya dari bank sorof,
dan menjualnya setelah apa? Setelah dia menerima barang tersebut, ya, dan akadnya sempurna, wa tamamil aqdi bitafarruq, ya, saat dia berpisah dari majelis akad atau setelah takhayyur, sama-sama sudah melakukan khiyar, ya, apa, bi aqal minas saman au aksar, ya, dengan maksudnya takhayyur itu ya silahkan memilih, maksudnya saling menawar dengan harga lebih rendah atau harganya lebih mahal misalnya, kan boleh kalau misalnya beda jenis, ya, ya, sawon jarat lahu bidzalika ada, ya, sebagaimana misalnya mungkin yang kebiasaan orang lakukan atau belum pernah eh, apa, ya, atau belum apa, belum terjadi, yang memang di sana tidak disyaratkan dalam akad jual beli misalnya, karena li'anal adata khassa la tanzilu manzilata syart, karena adat itu sifatnya khusus, uh, tidak disamakan gitu ya dengan syarat, ya, karena khiar syarat kan nggak boleh ya kalau dalam sorof, ya, intinya kalau orang misalnya hari ini kebiasaannya seperti apa ya masih memungkinkan, tetapi ya harus lihat juga jangan sampai itu bertentangan dengan syarat eh, transaksi amwar ribawiyah, ya, seperti itu. Ya, intinya 4 syarat itu terpenuhi. Kama launa kaha man adatuhu at-talaqu la yaj'alu dzalika, misalnya seseorang menikahi, ya, yang seseorang, ya, yang adatnya itu talak itu menjadi adatnya, ya, maka la yaj'alu dzalika kasyarti talaq bil aqdi, maka yang seperti itu tidak bisa, ya, dalam akal itu apa, talak itu menjadi syarat dalam akal. Wakadzalika, karena itu bertentangan dengan syariat. Wakadzalika, misal ada yang namanya itu nikah syarat talak. Apa itu? Mungkin baru dengar ya teman-teman ya. Itu misalnya kasusnya itu, ya, orang merantau, dia merantau, lalu dia tinggalkan istrinya mungkin di rumahnya, tapi kan yang namanya rantau dalam waktu yang lama, atau dia belum nikah, nggak ada masalah. Dia sudah nikah atau belum, dia merantau, ya, dia menikah di tempat rantauan misalnya, ya, tapi biasanya terjadi orang sudah pernah menikah gitu loh, ya, tapi pas dirantau kan dia, mohon maaf ya, kesepian. Dirantau dia nikah, tapi dia bilang, ya, saya nikahin kamu tapi syaratnya setelah 1 tahun saya talak ya, atau nanti saya talak kamu ya, ini saya nikahin, ya, walaupun nggak ada batas waktu gitu ya, tapi nanti saya talak kamu nanti ya, misalnya. Ini tidak dibolehin. Ini namanya nikah syarat talak, nggak boleh. Wa kadzalika la farqa baina an yakuna dzalika maqsudan aw ghairu maqsud. Maksudnya itu Be- sama saja. Dia Beda sama di kawin saat kontrak ya akad Ustaz? itu, sebenarnya mungkin kayak gitu ya. Oke Nah, Ustaz. itu nanti dibahas di akad nikah di fikih nanti mungkin ya. Siap Ustaz. Nah, nah, ini tetap nggak dibolehkan karena di fikih itu namanya nikah bisyarti tolak namanya, ya, nikah dengan, ya, akad nikah tapi ada syarat di situ dengan ditalak, entah maksudan, ya, ada dia sudah ngomong dulu di situ, ataupun ghairu maksud, misalnya dia simpan niat itu tapi eh, eh, adatnya begitu, ya, kayak misalnya orang dari jauh di sini kan adatnya mereka kebiasaannya gitu, ya kan, dia nikah tapi pasti endingnya orang udah paham itu memang umumnya adatnya mereka gitu, datang nikah setelah itu nanti diceraikan setelah berapa tahun misalnya, ya, atau adat biasa mereka kalau udah pulang ya mereka ceraikan. Nah, ini nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira gitu ya, semoga bisa dipahami ya. Mungkin cukup, terima kasih, kembalikan pada ahli kita qadha. Ya, Eh, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Baik, syukron, jazakallah khair Ustaz Yusufsin. Baik Bapak Ibu semuanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh di chat ataupun boleh on mic juga, silahkan. Apakah ada? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Boleh ditutup aja. Baik, Syukran jazilan semuanya. baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup saja ya. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, pembelajaran kita pada malam hari ini, semoga Allah catat sebagai bentuk ikhtiar kita kemudian menuntut ilmu
untuk kita kemudian menjalankan kewajiban yang kemudian Allah berikan kepada kita, dan semoga investasi kita waktu pada malam hari ini Allah berikan pahala yang berlimpah, ganjar yang berlimpah, sehingga keberkahan dan kenikmatan itu ada pada kemudian langkah-langkah kita dan keluarga kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah dan barakallahu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran jazilan wabarakatuh. semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sampai Terima kasih jumpa Mas kasih Vicky. kembali Ustaz. Terima kasih Mas di Vicky. kesempatan Terima kasih Ustaz. ya. Izin pamit ya Bapak Ibu.